Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Fira Savitri. 6. Apa yang kau lakukan di sini? Suara dan pertanyaan itu memanggil kram di kaki Eleanor. Ia menoleh dan memasang senyum. Telapak kakinya menggeranyam melihat Daniel muncul di pintu residen. Ayahmu menyuruhku datang. Daniel mendekat dan menyusuri penampilannya dalam sorot menilai. Kau tahu dia bukan lagi atasanmu. Eleanor hampir mundur. Tapi aku tidak pernah menolak undangan ayahmu. Kau sebaiknya pergi sekarang. Setidaknya biarkan aku menemui ayahmu untuk pamit, tuntut Eleanor. Sepasang mata Daniel menimbang juga mengancam. Aku akan bilang padanya kau tidak bisa tinggal lebih lama. Ayolah, biarkan saja dia. Dia tidak akan kemana-mana. Henry menyahut di belakang Daniel. Sepertinya laki-laki itu datang bersama Daniel. Kukira pertemuan ini berlaku untuk keluarga, balas Daniel sinis. Dia juga bagian dari hand group. Terima kasih. Eleanor mengangguk sopan ke arah Henry, lalu cepat-cepat menyingkir dari lobi sebelum Daniel mencegahnya. Kau seharusnya bersikap lebih ramah padanya. Langkah Eleanor melambat mendengar percakapan di belakangnya. Itu tidak perlu. Sesuatu dalam suara Daniel menghentikan langkah Eleanor di balik dinding. Secara naluri, ia menempelkan telinga ke dinding. Aku akan menggantinya dengan orang baru. Sebaris kalimat itu dalam sekejap membuat tubuh Eleanor menggigil. Apa katanya? Jantung Eleanor berdentum keras seiring kengerian yang menyebar cepat ke ulu hatinya. Entah di mana persisnya, tapi sekujur tubuhnya mulai terasa nyeri. Kenapa? Dia kelihatannya baik. Aku tidak menyukainya, kurasa itu sudah cukup. Eleanor mengernyit keheranan. Alasan macam apa itu? Ella, my dear! Suara Rosamond membuatnya terlonjak dan segera berbalik. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Mungkin diet membuatku begitu. Rosamond mengerjap-erjap. Oh Ella, kau tidak butuh diet untuk menarik perhatian. Siapapun menyukaimu. Senyum pahit terulas di bibir Eleanor. Jadi, di mana Tony dan yang lain? Rosamond mengintip sekitarnya, lalu kembali menatap Eleanor dan berkata agak cemas. Mereka di ruang makan. Sebenarnya aku yang menyuruh George menjemputmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan tentangmu, tentang Daniel. Ada apa dengannya? Mendengar suara Daniel dan Henry mendekat, Rosamond mencengkeram lengannya dan berbisik. Aku perlu tahu jadwal acara yang harus dia hadiri dalam waktu dekat. Kau harus membuatnya betah di London. Tapi kenapa? Maksudku, aku berencana menjodohkannya. Ujar Rosamond bisik-bisik. Begitu Daniel muncul, wanita itu langsung bergeser dan menutup rapat bibirnya. Dijodohkan? Eleanor mengernyit sambil menahan pikiran aneh di kepalanya. Daniel Han tidak terlihat seperti laki-laki yang kesulitan memilih wanita. Dia memiliki segalanya. Daniel, my dear, aku senang kau datang. Kilas senang terlihat di mata Rosamond saat Daniel mengecup punggung tangannya. Jadi bagaimana kabarmu hari ini? Kudengar kau flu? Rosamond berubah resah saat merangkum wajah Daniel. Apa kau sudah menemui dokter lagi? Bagaimana dengan obatmu? Apa kau meminum obatmu dengan teratur? Berapa jumlah obat yang harus kau minum setiap hari? Eleanor menatap aneh wanita itu. Ia memilih menyuntik mati dirinya andai ibunya memberondong dengan pertanyaan selagi sakit. My dear Henry, kau sebaiknya ajak Ella ke ruang makan. Old Man, Lily, dan Pippa sudah menanti di sana. Aku ingin berbicara sebentar dengan Daniel. Eleanor melihat Daniel menatapnya. Entah sorot tajam laki-laki itu atau caranya menatap, sepasang mata Daniel selalu membuatnya kelimpungan. Please. Henry menyilakan agar berjalan di sisinya. Eleanor menurut, mengabaikan Daniel yang mengawasinya. Apa kau mencintai pekerjaanmu? Ia menoleh saat Henry tiba-tiba mengejaknya bicara. Tentu. Aku tidak bermaksud lancang atau meragukanmu. Aku ingin kau lebih berhati-hati menghadapi Daniel. Eleanor ikut berhenti saat laki-laki itu menghentikan langkah di sisi taman. Ia diam-diam menelan ludah.
Apakah karena dia akan menggantiku? Henry tahu-tahu tersenyum. Dia bisa menggantimu, tapi aku dan ayahku tidak akan membiarkannya. Eleanor menyipit, berusaha tidak curiga. Ia memiliki firasat tidak enak dengan kata-kata Henry selanjutnya. Apakah ada sesuatu yang kau ingin aku lakukan? Aku dan ayahku hanya bisa melindungimu dari luar, tidak dari dalam. Kau sebaiknya mengendalikan Daniel sebelum dia yang mengendalikanmu. Kuharap kau bisa melakukannya. Eleanor tidak mengerti dan menatap Henry dengan bingung. Ia baru akan bertanya, tetapi laki-laki itu lebih dulu menjulurkan tangan dan menyelanya. Aku tidak membicarakan pekerjaan, tapi perasaan. Tetaplah profesional. Laki-laki itu kemudian berjalan lebih dulu, meninggalkan Eleanor yang tercenung. Henry Han tentu tidak sadar kalimatnya terus berputar di kepala Eleanor hingga makan malam berakhir. Aku tak pernah selega ini melihat kalian berkumpul, kata Tony membuka obrolan selepas makan malam. Ia menatap Lily, Henry, lalu Daniel dalam sorot puas. Daniel terlihat mengabaikan ayahnya. Laki-laki itu menoleh dan bicara pada Lily. Jadi, kudengar kau masih berhubungan dengan laki-laki Irlandia itu. Lily berhenti memotong wortel di piringnya. Ia tertegun cukup lama dalam posisi itu. Wajahnya terlihat mengeras. Semua tatapan orang di meja kini beralih ke Daniel. Mendadak, kecurigaan Eleanor merayap naik dari punggung ke tengkuknya mengamat-amati satu persatu penghuni residen. Apa laki-laki Irlandia yang kau maksud ayahku? Tanya pipa polos. Eleanor mendengar Rosamond berdeham dan berbicara pada Henry. Bagaimana denganmu? Kapan kau kembali ke Wina, my dear? Sementara Henry menjawab, Eleanor mengawasi Lily dan Daniel sambil meneguk minumannya. Situasi ini membuatnya bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Daniel dan mantan suami Lily? Menikmati hari pertamamu sebagai asisten Daniel? Tidak, maaf, apa katamu barusan? Eleanor berdeham dan langsung menatap Tony. Terperangah bagaimana jawaban itu bisa meluncur dari bibirnya. Ia buru-buru menambahkan, maksudku, kami baru bertemu, jadi, my dear, kuharap kau tidak menyulitkan dan bersikap lebih terbuka. Wanita zaman sekarang tidak senang dipersulit. Rosamond mengingatkan sambil menatap Daniel, lalu Eleanor. Aku yakin kau mengerti, Ella. Eleanor menatap Daniel dan memasang senyum canggung. Aku mengerti. Ia lekas-lekas meneguk minumannya, berharap tidak ada yang melihat kegugupannya. Kau memiliki kepercayaanku dan Rosamond sepenuhnya, Ella. Kalimat Tony seperti angin sejuk. Setidaknya ia mendapat kepercayaan suami istri Han. Sebaiknya Daniel tidak menyepelekannya. Lalu, adakah pesta yang perlu dihadiri Daniel dalam waktu dekat? Pertanyaan Rosamond membuat Eleanor waspada. Ia mendengar kebisingan di hatinya saat melirik Daniel. Peresmian Hotel Winthrop. Aku baru menerima undangannya pagi ini. Senyum Rosamond merekah, sempurna. Aku tidak akan hadir, sahut Daniel tiba-tiba. Laki-laki itu menatap Eleanor dan melanjutkan dengan dingin. Daniel melihat Eleanor beranjak dari sofa dan menyampirkan tas di pundak. Sudah hampir pukul 11, kurasa aku harus pulang sekarang. Biarkan aku mengantarmu, sahut Daniel. Saat itu, ia menyadari tatapan orang-orang di ruang tengah tertuju padanya. Hingga ke depan, tambahnya sambil bangkit. Dilihatnya Eleanor masih tercenung di sisi sofa, tapi Daniel tetap berjalan menuju pintu utama. Tahu gadis itu akan menyusul setelah pamit kepada keluarganya. Saat di teras, seakan tidak ingin membuang waktu dan menyimpan kekesalan lebih lama, ia memutar tubuh dan berhenti tepat di hadapan Eleanor. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Tudingnya tanpa basa-basi. Eleanor kelihatan bingung, tapi Daniel tahu gadis itu hanya berpura-pura.
Kau sengaja mengungkit peresmian hotel di depan ayahku karena tahu dia akan mendesakku pergi denganmu meski aku menolak. Jangan kira kau bisa mengelabuiku. Aku senang kau menyadarinya. Eleanor memotong kata-katanya. Kau atasanku. Tidak ada alasan untuk menyangkal apapun di depanmu. Rahang Daniel mengeras. Untuk sesaat, ia merasa menang. Meski ia tidak tahu pantaskah ia merasa begitu. Jadi kau mengakuinya. Aku terpaksa melakukannya karena kau tidak akan membiarkanku ikut ke acara itu, gerutu asistennya. Lalu tiba-tiba gadis itu menatapnya dan bersedekap. Dan aku tahu alasannya. Kau menolak mengajakku karena berpikir aku tidak layak mendampingimu. Meski menemukan kejujuran dalam kalimat gadis itu, tapi Daniel tidak peduli. Ia yakin asistennya berusaha mencari simpati dan Daniel tidak akan memberikannya. Berhentilah tersenyum padaku. Senyuman Eleanor menyurut dan rautnya berubah serius. Apakah kepura-puraanku terlihat sejelas itu? Daniel membuka mulut siap menumpahkan semua kekesalannya, tapi gadis itu lekas-lekas menambahkan, aku bercanda, tenang saja. Daniel menguatkan kepalan, mengabaikan emosi yang menderu di dadanya mendengar gadis itu mulai bersungut kecil. Kau bisa pergi. Ia mengingatkan dirinya tidak memperpanjang perdebatan. Asistennya bisa jadi hanya memancing emosinya. Seharusnya ia menyadari lebih awal. Kau tahu, kau memiliki pesona Christian Grey dalam dirimu, tapi jangan pikir hal itu yang membuatku segan padamu. Dari puluhan artikel yang kubaca, aku tahu kau berdedikasi, berjiwa sosial tinggi, dan magnet para wanita. Eleanor mengernyit seakan menemukan sesuatu yang aneh pada kalimatnya sendiri. Lalu, entah apa hubungan yang terakhir barusan, tapi betapapun kau menyimpan prasangka padaku, aku akan tetap berusaha menyukaimu. Perasaan Daniel meradang melihat Eleanor kembali tersenyum di akhir kalimatnya, seolah mereka baru membicarakan cuaca. Bodohnya, ia tidak sempat mengucapkan apapun karena benaknya sibuk mengutuki apa saja yang dikatakan gadis itu. Tepat setelah asistennya menghilang ke dalam mobil bersama George, detik itu juga ia mengembuskan kekesalannya. Siapa pula Christian Grey yang dibicarakannya? Umpatnya heran. Malam itu Eleanor tidak bisa tidur. Ia beranjak dan duduk di sisi ranjangnya sambil berusaha mengusir simpul menyesakkan di ulu hatinya. Eleanor percaya ini bukan salah buah apel dan beri di kediaman Tony Han. Kate Mulligan melarangnya menikmati makan malam selain buah-buahan segar. Jadi ia menarik napas dan mengembuskannya dengan perlahan. Baiklah, semua ini karena kakak beradik Han. Kata-kata Daniel yang hendak menggantinya membuat setiap saraf dalam tubuh Eleanor terasa nyeri. Belum lagi Henry. Kalimat laki-laki itu membuat Eleanor gelisah dan bertanya-tanya. Kau harus bisa mengendalikan Daniel sebelum dia yang mengendalikanmu. Aku tidak membicarakan pekerjaan, tapi perasaan. Tetaplah profesional. Sesaat Eleanor teringat ekspresi Daniel saat mereka berbicara. Meski tidak menunjukkan berang yang kentara, Eleanor yakin laki-laki itu mungkin mencekiknya kalau mereka tidak sedang di residen Tony. Daniel Han membencinya, dan Eleanor terlibat dalam rencana menjodohkan laki-laki itu dengan siapapun wanita bernasib sial itu. Debar jantung di rongga dadanya meningkat. Eleanor yakin setelah peresmian itu Daniel Han akan menyingkirkannya. Ia meraih air mineral botol di nakas sebelahnya. Setelah meneguk habis minumannya, ia membawa MacBook di nakas dan berjalan keluar kamar menuju meja makan sederhana di sisi balkon yang terbuka. Ia perlu mengalihkan perhatiannya pada sesuatu. Jadi di meja itu, ia memeriksa daftar sekaligus mencari tahu profil figur-figur yang menghadiri peresmian hotel dari surel yang dikirim Holly Marshall. Umumnya, Holly memberi highlight di kolom keterangan untuk memisahkan tingkat signifikasi undangan terhadap Han Group.
Dan highlight kuning adalah mereka yang perlu ditemui atau bertemu Daniel. Dilihat dari jumlah highlight yang sedikit, sepertinya Daniel tidak perlu berbasa-basi terlalu lama. Eleanor terus menggeser ujung jarinya di trackpad sambil melihat seluruh nama undangan. Ia bisa mengatur rencana Rosamund setelah Daniel menyapa dua orang pertama. Tapi tunggu, apa ini? Eleanor menyipit mendapati highlight merah dan pesan pendek Holly di kolom keterangan. Kusarankan jangan bertemu. Mata Eleanor segera bergeser ke kolom nama. Kerutan samar dengan cepat membingkai wajahnya ditambah rasa heran menyelubunginya. Hugh Callahan? Memangnya ada apa antara hand group dengan laki-laki itu? Kau belum tidur? Suara Harumi membuatnya menoleh. Eleanor melihat temannya memijat-mijat tengkuk dan berjalan ke lemari pendingin. Aku tidak bisa tidur. Kau hanya terlalu memikirkan reuni itu. Tidak, ini tentang Daniel Han. Dia ingin menggantiku. Mata Harumi melebar saat mengeluarkan botol bir dari pendingin. Bukankah kau bilang hubungan kalian baik-baik saja? Jangan bilang padaku kau hanya berpura-pura di depan Kate dan Holly waktu itu. Aku ingin mereka berpikir Daniel berada di bawah kendaliku. Tapi tidak semua hal bisa kau kendalikan. Aku yakin kau sendiri tidak menyadarinya. Protes Harumi sambil meneguk birnya. Lalu ia menatap Eleanor dan bertanya lagi. Lalu apa yang akan kau lakukan? Berusaha bertahan? Harumi menatapnya dengan heran. Kenapa? Dengan pengalaman yang kau punya, kurasa kau bisa mendapatkan pekerjaan lain. Kau bisa bekerja di Bright Star Corp, kembali bekerja di Westfield atau di PVH Corp. Aku tahu, tapi bekerja di Hand Group adalah impianku sejak dulu, desah Eleanor. Tapi kau harus bersikap realistis. Kalau Daniel tidak mengubah keputusannya, apa yang akan kau lakukan? Dia hanya menggantiku, Harumi, bukan memecatku. Harumi menggeleng-geleng dan mengibas sebelah tangannya tanpa maksud. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau harus bertahan kalau atasanmu sendiri membencimu? Eleanor mengedik dan menghampiri piano upright putih di belakangnya. Mungkin terdengar naif, tapi aku harus membuat kebencian Daniel berkurang. Buat dia mencintaimu kalau begitu. Eleanor langsung menoleh. Blimey, apa kau sudah gila? Kalau melihat mantan-mantanmu, kurasa itu tidak sulit. Apa dia tampan? Eleanor menghirup napas dalam-dalam, sedikit terpengaruh oleh pertanyaan Harumi. Kau ingat laki-laki yang mobilnya aku serempet beberapa waktu lalu? Mereka bersaudara. Sebaiknya kau lihat foto Daniel di laptopku. Harumi terkesiap. Kau menyimpan foto-fotonya? Maksudku, kau ketik saja namanya di Google. Kenapa pula aku harus menyimpan foto Daniel Han di laptopku? Sembur Eleanor. Oh, aku mengerti. Harumi mendekati meja tempat MacBook Eleanor diletakkan. Setelah mengetik sesuatu, gadis itu berdecak. Sial, Ella, kurasa aku tahu kenapa kau memilih bertahan di perusahaan ini. Tunggu, siapa nama saudaranya katamu? Aku ingin mengetik namanya sekarang. Eleanor memutar mata dengan jengkel. Henry Han. Harumi menunjuk foto Henry di layar dengan tangan yang memegang botol. Oh dear, aku bisa membayangkan wajah laki-laki ini saat melihatmu menabrak mobilnya. Senyumnya pasti membuatmu salah tingkah. Harumi mengetik sesuatu di laptop Eleanor lagi. Lalu ia memutar laptop itu dan menunjukkan satu foto Daniel ke arah Eleanor. Kau lihat, Daniel memiliki karakter wajah yang ideal. Rahangnya sempurna. Dia tidak perlu memerlukan contouring atau highlight untuk mempertegas sisi maskulin yang dimilikinya. Wajahnya bahkan memiliki cahayanya sendiri. Intinya, atasanmu sangat menggoda. Wajah Eleanor merah padam. Ia masih tidak mengerti kenapa mereka membicarakan rahang Daniel malam ini. Tapi dalam hati, ia menyadari dan membenarkan penilaian Harumi Masaki. Sikap sinis, sepasang mata gelap,
Sorot yang dingin hingga tubuh kukuh yang menegaskan kekuasaan berada dalam genggamannya. Oh dear, Daniel Han memang menggoda.